What's up? Ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Mungkin saat-saat ini selain berita peluncuran hal-hal baru mengenai tim untuk tahun 2025, hal yang juga terus muncul di media adalah dinamika KTM yang sedang krisis. Kabar fresh terakhir adalah tentang dipecatnya Pedrosa dan juga keluarnya KTM tahun 2026. Tentu, itu adalah kabar yang sangat mengejutkan. Dan bagaimana lebih detailnya? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Laporan baru mengklaim keluarnya MotoGP KTM yang direncanakan untuk tahun 2026. Rincian lebih lanjut tentang keluarnya MotoGP yang direncanakan KTM muncul di publik. Penarikan diri KTM yang direncanakan dari MotoGP di bawah proses restrukturisasi yang ditetapkan untuk 2026 muncul pada laporan baru dari media Austria. Krisis keuangan KTM telah memaksa dirinya dalam beberapa pekan terakhir untuk masuk ke dalam administrasi diri untuk mencegah kebangkrutan, yang diperkirakan memiliki hutang lebih dari 3 miliar. Setelah sidang kreditor pertama di awal bulan ini, proses restrukturisasi KTM telah diizinkan untuk dilanjutkan dan perusahaan akan melanjutkan dalam bentuknya saat ini. Tapi sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Kreditor Alpine setelah sidang pertama mencatat bahwa langkah-langkah reorganisasi saat ini termasuk keluarnya KTM dari MotoGP. KTM mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan atas hal ini, yang mencatat bahwa mereka berkomitmen untuk balapan di MotoGP pada tahun 2025, tetapi tidak mengatakan apa-apa tentang rencananya di luar tahun depan. Sebuah laporan dari outlet Austria Der Standard pada hari Minggu 29 Desember menyatakan bahwa keluarnya KTM MotoGP akan datang pada 2026, yang merupakan tahun terakhir dari kesepakatan saat ini dengan Dorna Sport. Menurut laporan Der Standard, manajemen KTM mengkhawatirkan kerusakan promosi dan image yang signifikan jika berhenti dari MotoGP sebelum titik ini. Sementara Brad Binder memiliki kontrak hingga 2026. Pedro Acosta, Enea Bastianini, Maverick Vinales, semuanya dalam kesepakatan multi-tahun. Nah, dilansir dari Motosan, menyiratkan bahwa musim kedua yang KTM sepakati dengan para pembalap itu, semuanya tidak akan terpenuhi tahun depan. Dengan ini, memiliki artian bahwa akan ada 4 talenta luar biasa di MotoGP yang siap untuk dikontrak tim-tim lain di MotoGP saat ini atau tersedia untuk pabrikan baru yang akan masuk. Analisis dari Boston Consulting Group menunjukkan bahwa masa depan KTM terlihat bagus. Sementara juga mencatat bahwa itu bisa membuat penghematan tahunan sebesar 46 juta euro dengan mengakhiri program Grand Prix-nya. Dalam laporan awal dari sidang kreditur pertama, terungkap bahwa beberapa pihak telah menyatakan minatnya untuk menginvestasikan gabungan sebesar 700 juta euro ke perusahaan yang sedang berjuang itu. Dalam wawancara Speedweek baru-baru ini, bos motorsport KTM Pete Beirer mengungkapkan bahwa merek tersebut telah mengadakan pembicaraan konkret dengan manajemen juara dunia Formula One Lewis Hamilton tentang pembalap Ferrari yang akan segera berinvestasi di Mark Webber. Para investor memiliki waktu hingga minggu ketiga di Januari untuk mengajukan penawaran mereka. Dengan uang ini, bersifat penting untuk rencana restrukturisasi KTM untuk memenuhi kuota pembayaran utang 30% yang ditetapkan. Rencana tersebut akan dipilih oleh kreditor pada akhir Februari. Namun, apa yang terjadi jika semua itu gagal dan KTM akan keluar dari MotoGP pada tahun 2026? Tentu itu akan menjadi dilema besar bagi tim dan juga pembalap. Pertama, tim-tim baru yang sudah dikatakan santer akan masuk ke MotoGP seperti BMW dan juga Suzuki nampaknya akan sangat merugi jika masuk 1 tahun sebelum regulasi berubah. Biaya persiapan, riset untuk pabrikan tentu sangat besar. Namun para pembalap ini akan sulit didapatkan dengan lengkap dalam satu paket tim dan juga satelitnya jika menanti pada tahun 2027. Karena bisa saja, tim-tim berdana besar akan mengontraknya dan menempatkannya di garasi impiannya. Dari sisi pembalap, tentu statusnya adalah terpaksa terbuang, seperti yang dialami dari korban keluarnya Suzuki pada tahun 2022, yang dimana Joan Mir dan juga Alex Rins menjadi yang harus menerimanya. Meskipun keduanya kini beruntung berada di tim pabrikan yang menjamin masa depannya, namun talenta seperti Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini dan Vinales akan seperti apa kalau kembali ke pelukan Ducati?
Akankah Ducati akan kembali sulit dikalahkan? Mungkin akan lebih baik untuk mendukung pengembangan seperti Honda dan Yamaha. Namun bagaimana dengan pembalap mereka saat ini? Dan cukup puaskah para pembalap bertalenta ini hanya ada di tim satelit dengan motor yang sedang berjuang? Jika bergabung dengan Aprilia, siapkah Aprilia menambah tim satelitnya? Kemudian, bagaimana dengan regulasi Dorna tentang ketentuan jumlah tim? Jika ada tim satelit baru masuk, kemudian pada tahun 2027 ada pabrikan baru masuk, siapa yang harus mengalah? Mungkin di tahun lalu, dilema Ducati dalam memilih Marc Marquez sudah sangat menyita perhatian dengan beberapa talenta yang akhirnya keluar dari Ducati. Namun dengan adanya kekhawatiran keluarnya KTM ini, membuat akhir musim ini dipenuhi dengan spekulasi dan kekhawatiran baru soal bagaimana masa depan tim dan para pembalap ini. Sebelum itu, dikabarkan salah satu kunci kesuksesan KTM akan dipecat, yaitu Dani Pedrosa. Lalu, siapa yang seharusnya merekrutnya jika itu terjadi? Ada bocoran dari beberapa pihak di Jerman, meskipun belum resmi, di mana KTM telah memberitahu Dani Pedrosa bahwa mereka akan mengakhiri kontraknya sebagai test rider karena gajinya yang tinggi sekitar 600.000 euro atau 10 miliar rupiah. Mereka akan memberikan kompensasi kepada Dani Pedrosa, Pol Espargaro, serta Jonas Folger akan tetap menjadi pembalap penguji mereka. Meskipun KTM sekarang mengalami krisis keuangan yang cukup serius, dengan hutang yang diperkirakan yaitu 50 triliun, meskipun itu tak lebih dari 271 triliun yang terjadi di Indonesia, Dani Pedrosa kemarin sudah memperpanjang kontraknya sebagai test rider untuk KTM hingga tahun 2025. Berita sebelumnya ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi masalah finansial yang serius, KTM tetap berkomitmen menghargai peran Dani Pedrosa untuk mengembangkan motor balap KTM RC16-nya. Meskipun kemungkinan kecil bahwa Dani Pedrosa akan diberhentikan, namun jika pihak pusat memutuskan pengetatan anggaran, maka hal ini mungkin bisa saja terjadi. Kita tunggu saja berita resmi dan konfirmasinya. Sekali lagi, berita ini belum resmi, namun bisa jadi akan terjadi dan masuk akal. Melihat kondisi keuangan mereka, dan tekanan dari para kreditor, dan juga rencana dari induk perusahaan KTM. Wah, kalau Dani Pedrosa tak dilanjutkan sebagai test rider, tentu dari Yamaha lah yang paling cocok kalau ingin mengambil Dani Pedrosa, karena bisa menyempurnakan pengembangan V4-nya yang sedang dijalankan. Namun, kira-kira pabrikan mana yang cocok untuk mendapatkan jasa Dani Pedrosa, dan tentunya berani menggajinya seperti di KTM? Menurut teman-teman siapa? Coba komen.